Haleluya, shalom umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada. Hari ini kita bersyukur karena hari ini adalah hari terakhir dalam minggu berjalan, sekaligus hari terakhir di bulan April ini. Wow, kita berada di akhir bulan April dan kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melalui April dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Betul, badai hidup masih ada, betul masalah masih harus kita doakan, dan sampai saat ini kita belum lihat jawaban doa. But it's okay. Kita percaya sekalipun badai masih ada, pergumulan masih ada di hadapan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama katakan, yeah! Amin, saudara. Yes, kita bersyukur kepada Tuhan karena itu melalui program Bible and Coffee ini, kita yang sudah dikuatkan, kita yang sudah diberkati melalui perenungan firman Tuhan setiap harinya. Ayo saya ajak setiap kita untuk jadi berkat juga buat orang lain melalui sosial media kita. Kita bagikan kembali sehingga akhirnya banyak umat Tuhan juga turut dikuatkan menghadapi hari-hari hidup mereka, dan mereka tetap keluar sebagai orang-orang yang menang oleh karena Tuhan percayakan saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi setiap kita umat manusia. Haleluya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat kebaikanmu. Hari ini kami ada di hari terakhir di bulan April, sekaligus juga hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang membuat kami ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidup kami semakin hari semakin mengerti akan kebenaran. Hidup kami tetap tertanam dalam firman Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang keluar sebagai orang yang menang dalam menghadapi masalah. Berfirmanlah bagi masing-masing kami, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa dalam Kisah Para Rasul yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegap di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Sebelum saya lanjutkan, jadi suatu kali Paulus dan Barnabas sedang ada di Listra. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sana mereka menyampaikan firman Tuhan, dan ada satu orang yang lumpuh sejak lahirnya mendengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus ini. Dan ketika itu Rasul Paulus melihat dia dan mendoakan dia dan berkata tadi, "Berdirilah tegak atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ayat 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Jadi mereka bilang bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa-dewa yang telah turun di tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Ayat 12, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita teruskan lanjut ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota itu untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus bertepuk tangan dan bergembira. Tidak, saudara. Ya kan, jangan salah. Barnabas dan Paulus tidak mau disanjung-sanjung, dipuja-puja sebagai dewa. Barnabas dan Paulus justru Alkitab katakan mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah apa? Manusia biasa.
sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dan Barnabas tidak makan puji, ya kan? Tidak mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal saat itu mereka memiliki kesempatan, kemungkinan, ya kan, untuk mereka bisa disanjung, dipuja, ditinggikan sebagai dewa, bahkan mereka dipotongkan korban persembahan buat mereka. Disanjung-sanjung, ditinggi-tinggi, dipuji-puji. Wah, iblis tahu saudara dikasih dalam Tuhan, kelemahan manusia adalah apa? Pengen dipuji. Iblis tahu agar Paulus dan Barnabas ini jatuh, wah udah kita puji-puji aja nih, ya kan. Tapi Barnabas dan Paulus mengerti bahwa puji-pujian hanyalah untuk Tuhan. Biarlah dalam hidup kita Tuhan yang ditinggikan. Kalau kita lakukan sesuatu, ada manusia memuji kita, kita cuma bilang, Tuhan, semua karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menolong orang. Tuhan, karena Tuhan yang memberikan saya kemampuan untuk saya bisa bantu orang, maka biarlah puji-pujian itu hanya untuk Tuhan. Kalau ada manusia memuji-muji kita, saudara, kita ingatkan diri kita, kita cuma bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Puji-pujian itu hanya untuk Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang harusnya puji-pujian itu kita naikkan kepada Tuhan, tapi itu kita terima buat diri kita. Biarlah manusia memujimu, tapi ingatlah hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Itu sebabnya Rasul Paulus juga katakan dalam Roma 11 ayat yang ke-36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita bisa buat orang lain berharga, kalau kita bisa tolong orang, kita bisa bantu orang, itu karena kemurahan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, keinginan itu pun Tuhan yang taruh dalam hati dan hidup kita. Keinginan untuk bantu orang, keinginan untuk tolong orang. Bahkan ketika kita diberikan kesempatan, maka kita diberikan kemampuan untuk bisa tolong orang. Itu sebabnya semua itu karena Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk tolong orang. Itu sebabnya jangan curi kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan saja, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus dan Barnabas mengerti betul hal ini. Sehingga sekalipun dia mengadakan mujizat, mereka tahu itu karena Yesus menyertai mereka. Iya kan? Kalau hari-hari ini engkau terlibat dalam sebuah pelayanan gereja, ayo pakai apa yang kau bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau kita dipercayakan bisa menyembuhkan orang oleh karena nama Yesus memang berkuasa kita pakai, maka biarlah Tuhan sendiri yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita cuma manusia kok. Sama seperti Rasul Paulus dan Barnabas bilang, kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan menumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Ia akan mengusir setan demi namaku. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti bukan kitanya, tetapi nama Yesus yang berkuasa. Itu sebabnya Petrus bilang, tatkala Tuhan percayakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh untuk kembali berjalan, apa yang Petrus katakan? Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu yang menyembuhkan orang lumpuh ini sehingga dia bisa kembali berjalan. Jadi betapa dahsyatnya nama Yesus. Karena itu bukan buat kita. Kalau sesuatu mujizat terjadi karena nama Yesus kita pakai dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah kita kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ingat, sadar diri. Kita hanya manusia biasa, sama seperti semua orang. Tapi kelebihan kita adalah karena kita kenal, kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan.
Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan, biarlah dalam hidup kami hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang dimuliakan, hanya nama Yesus yang dibesarkan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali manusia menyanjung-nyanjung, manusia sesama kami berterima kasih dan meninggikan, dan kami hanyut dalam setiap puji-pujian yang diberikan kepada kami. Tapi hari ini kami diingatkan, biarlah puji-pujian itu hanya untuk Tuhan, karena kami tahu bagimu, daripadamu semua, dan kepadamu kemuliaan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat umat Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Allah yang menyembuhkan mereka di rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang butuhkan pertolongan, anugerah-Mu ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Biar dalam hidup kita Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Kita hanya alat Tuhan. Kita hanya manusia biasa yang dipercayakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.